Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah semuanya, jamaah balai Tajuddin yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin. Sekarang sudah masuk pada bab yang ke-7, babul istiqamah. Kita akan membahas bab tentang istiqamah. Dalam kitab Mukhtasar ini disebutkan, pertama sekali diungkapkan firman Allah surat Hud ayat 112. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Artinya fastaqim kama umirta, istiqamahlah kamu, kata Allah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, dan kamu bersama orang-orang yang bertaubat. Wala tadghaw, jangan melampaui batas. Nah, para ahli tafsir menyebutkan ayat ini terkandung makna bahwa orang yang istiqamah itu dia berhubungan dengan masalah, diantaranya yang terpenting berhubungan dengan masalah dia sudah bertobat. Ya, makanya dalam ayat dikatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw. Istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan kamu bersama orang-orang yang bertobat, dan jangan melampaui batas. Secara umum, para ulama mengatakan istiqamah itu artinya kita komitmen dengan kebenaran Islam, dengan ajaran Islam. Apapun ajaran Islam, kita istiqamah. Tetapi yang harus kita pahami, apa syarat istiqamah itu? Apa ketentuan istiqamah itu? Ya, karena kalau kita salah istiqamah, akhirnya malah kita terlalu kaku. Jadi ada yang namanya istiqamah, ada namanya ghairu istiqamah, dan ada namanya masahah. Apa itu? Yang pertama istiqamah, komitmen dengan kebenaran, dengan ajaran Islam. Yang kedua ghairu istiqamah, tidak istiqamah. Ya, dage un kaya kibai put langen kenan, di mana menguntungkan di situ enggak ada istiqamah dia. Yang kedua adalah toleransi, samhah. Nah, ini harus bisa kita dudukkan ketiga hal ini. Kalau enggak, jangan-jangan kita istiqamah membela sesuatu yang tidak benar. Pokoknya kita istiqamah ya, habis salat kita harus meratib-ratib. Istiqamah, pertahankan. Kan istiqamah juga. Tapi apa betul seperti itu? Kita harus istiqamah, kita pertahankan pesinjuk itu. Tradisi nenek moyang kita. Itu jika salah dalam istiqamah. Yang kedua, ghairu istiqamah. Enggak ada istiqamah sama sekali. Pokoknya berubah-ubah tergantung kondisi dan keuntungan, pragmatis. Yang ketiga samhah, toleransi. Ya, sebagaimana hadis dalam sebuah hadis
dari Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul adyan ahabbu ilallah. Jadi ditanyakan kepada Rasulullah oleh seorang sahabat, ayul adyan ahabbu ilallah, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Faqal, Rasulullah menjawab, al-hanifiyatu was-samhatu, agama yang paling dicintai oleh Allah yang pertama hanif, lurus hanif. Yang kedua was-samhatu, samhah apa? Toleransi. Ya. Jadi ada dua syarat kita dalam istiqamah. Yang pertama, kita paham dulu apa yang kita ingin istiqamahkan. Harus paham dulu kebenarannya, haknya. Yang kedua, toleransi. Contoh gini. Ya. Misalnya kita telah memahami bahwa kalau mengangkat tangan ketika tahiyat harus menggerak-gerakkan gitu. Terus kita istiqamah, pokoknya kalau yang enggak menggerak-gerakkan salah. Ini gimana nih? Atau misalnya gini, kita kalau salat 2 rakaat seperti subuh itu duduknya harus iftirash, enggak boleh tawarruk. Nah, gimana? Nah, di sini bukan istiqamah yang diperlukan, tapi samahah, toleransi. Kenapa? Dalilnya ada, pemahamannya berbeda. Nah, di sini kita diperlukan bukan istiqamah, tapi samahah, toleransi. Contoh ini, apa dalilnya orang yang tidak mengangkat cuma begini saja? Itu hadisnya adalah hadis dari Wa'il bin Hujr. Dia menjelaskan tentang sifat salat Nabi, katanya, wa idza jalasa fi rak'ataini anja'al yusra wa nasabal yumna wa wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna wa nasaba isba'u lid-du'a wa wada'a yadahul yusra ala fakhidhil yusra. Ini sudah saya sampaikan dulu waktu saya menjelaskan tentang ibadah. Apa artinya hadis ini? Jadi kata Wa'il bin Hujr, Rasulullah SAW ketika duduk pada 2 rakaat, Adja'al yusra, beliau itu duduk di atas telapak tangan kirinya, telapak kaki kirinya, atau idul iftirash. Ya. Wa nasabal yumna, kemudian menegakkan kaki kirinya. Kaki kanannya. Ya. Wa nasabal yumna, yumna itu kanan. Wa nasaba usbuhu lidu'a, dan atas itu mengangkat tangannya, tidak dikatakan menggerak-gerakkan lidu'a ketika berdoa. Ya. Kemudian wa wada'a yadahul yumna ala faqid wa wada'a yadahul yusra ala fakhidhil yusra. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Nah, kalau hadis ini kita pahami apa? Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lainnya dengan sanad sahih. Rasulullah hanya mengangkat tangannya ketika berdoa, nggak ada dikatakan menggerak-gerakkan. Paham ya? Jadi Rasulullah mengangkat tangannya begini saja.
Wa nasaba isba'u lidu'a. Rasulullah mengangkat ke tangannya. Kenapa tangan telunjuk? Karena dalam hadis ini dikatakan wa asyara bi isba'i as-sababati. Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Nah, dalam hadis ini dikatakan apa? Wa nasaba isba'u lid-du'a. Rasulullah mengangkat jari telunjuknya berarti ya sambil berdoa. Ada enggak dikatakan menggerak-gerakkan ini? Enggak ada. Cuma mengangkat saja. Terus bagaimana dengan menggerak-gerakkan hadis lain? Hadis juga dari Wa'il bin Hujr, juga riwayat Imam An-Nasa'i dan lainnya. Dalam hadis ini dikatakan, ya, summa rafa'a isba'ahu. Rasulullah mengangkat jari-jarinya. Jari-jari apa tadi? Wa asyara bi isba'i as-sababati, mengangkat jari telunjuk. Fara'aituhu, dan aku melihat, kata Wa'il, yuharriku walid doa. Rasulullah menggerak-gerakkan telunjuknya ketika berdoa. Yuharrikuha, fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Kemudian Rasulullah itu menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika berdoa begini-gini. Ya, yang satu begini. Yang satu lagi begini. Terus kalau kita istiqamah, kita pilih yang satu lantas istiqamah, apa yang terjadi? Bentrok. Nah, dalam hal ini samhah berlaku apa? Toleransi. Jadi boleh saja begini, hadisnya sahih, boleh juga menggerak-gerakkan. Saya pilih mana? Saya pilih begini. Kenapa? Saya nggak pilih menggerak-gerakkan karena banyak fitnahnya menggerak-gerakkan. Coba kalau kita salat di sini oke lah, paham. Kalau saat tempat lain nyampuh rumahnya, mati salatnya, goyang-goyang. Betul nggak? Nah, coba tes salat di masjid lain, kita gerak-gerakkan gini. Habis jadi bahan pembicaraan. Nyampuh rumahnya, kamu mulai salat kan? Karena di kampung-kampung biasanya itu asyhadu alla ilaha illallah yang berangkat. Padahal ini tidak ada dalilnya. Ini hanya pendapat. Yang ada dalilnya tadi, Rasulullah hanya mengangkat saja satu hadis lagi tadi menggerak-gerak. Artinya boleh pilih. Itu bukan istiqamah di situ, tapi toleransi, samha. Nah, paham ya? Contoh lain. Apakah salat 2 rakaat seperti subuh itu duduk iftiraf atau tawarruk? Nah, di situ juga jangan istiqamah itu. Oh, kita berpaham harus istirahat. Hati-hati, orang juga punya dalil tawarruk. Dia bentrok kadang-kadang kita. Ya. Coba perhatikan ya. Hadis-hadisnya saya sampaikan ini, dan ini menurut saya sudah pernah saya sampaikan, tapi lama, mungkin setahun yang lalu ya, ketika dulu saya di sini khusus membahas tentang ibadah. Ya, tapi kita ulang lagi untuk menjelaskan tadi antara istiqamah dengan samhah tadi. Hadis yang mengatakan duduk 2 rakaat seperti subuh itu iftirash, itu fokusnya pada rakaatnya. Hadisnya apa? Seperti hadis tadi. Hadis Nasa'i tadi dari Wa'il bin Hujr tadi dikatakan apa? Wa idza jalasa fi raka'ataini, ketika Rasulullah salat 2 rakaat. Salat subuh berapa rakaat? 2. Atja'al yusra wa nasabal yumna. Rasulullah duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Itu dalilnya di antaranya. Nah, satu hadis lagi. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, ini dari Aisyah. Ya, dari Aisyah. Hadis ini sahih juga. Ya.
Fayaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyah. Rasulullah membaca pada setiap 2 rakaat at-tahiyah. Yafrishu rijalul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Rasulullah pada setiap 2 rakaat membaca tahiyat. Beliau yafrishu, iftiras, duduk iftiras, mengiftiraskan kaki kirinya. Iftiras itu maksudnya duduk di telapak kaki kiri. Wa yansibu rijlahul yumna, kemudian menegakkan kaki kanan. Ini yang berpendapat harus salat 2 rakaat ketika subuh harus iftiras, itu berfokus pada 2 rakaatnya. Tapi perhatikan hadis ini. Hadis berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa idza jalasa, hadis ini dari Abu Humaydi As-Sa'idi. Abu Humaydi As-Sa'idi mengatakan, wa idza jalasa fil rakaatil akhirati. Rasulullah ketika duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijahul yusra, mengulurkan kaki kirinya, wa qa'ada ala maq'adatihi, kemudian duduk di atas lantai, duduk tawaruk. Nah, sekarang kalau 2 rakaat subuh, rakaat terakhir yang mana? 2. Mereka bukan fokus pada rakaat 2 rakaatnya, pada fokus pada rakaat terakhir. Hadis yang kedua, wa idza kanat sajatil lati fiha at-taslimu, ketika Rasulullah sujud pada rakaat yang kemudian rakaat itu ada salam, akhara rijal yusra, Rasulullah mengakhirkan kaki kirinya, wa qa'ada mutawarrikan, duduk tawarruk ala syakil aisar, di atas betis kaki kirinya. Nah, sekarang mana rakaat yang ada salam kalau dalam subuh 2 rakaat? Rakaat yang ada salam pada salat subuh pada yang kedua. Tuh, kok bisa gitu? Gitu. Makanya dua-duanya kuat dalilnya, cuma beda fokus. Satu fokus pada 2 rakaat, satu fokus pada rakaat terakhir. Atas apa? Lantas kalau kita istiqamah misalnya, harus 2 rakaat, harus tidur iftiras. Apa adanya mudawang orang yang berpendapat yang fokusnya pada rakaat terakhir atau pada rakaat yang di situ ada salam. Karena dalam hadis Aisyah tentang 2 rakaat tadi, kata Aisyah, fayaqulu fi kulli raka'atin at-tahiyah. Rasulullah membaca pada setiap 2 rakaat at-tahiyah, tidak dikatakan salam. Yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Rasulullah duduk iftiras, mengitiraskan kaki kirinya, kemudian menegakkan kaki kanannya. Nah, gimana di sini? Yang mana kita pilih? Apakah kita harus istiqamah atau samhah di sini? Samhah. Artinya ya, yang duduk iftiras silakan, yang duduk tawaruk silakan. Aman kan? Kalau kita menggunakan samhah, toleransi, bukan istiqamah. Kalau istiqamah baca, pokoknya harus duduk iftiras, nggak boleh duduk tawaruk, karena Nabi mengatakan 2 rakaat. Orang tawaruk bilang harus duduk tawaruk karena itu rakaat terakhir. Hadisnya keren-keren, gimana? Tapi saya memilih duduk tawaruk. Tapi yang memilih duduk iftiras silakan. Kita keduanya ada dalil. Yang penting kita paham dalilnya. Di situ berlaku samha, bukan istiqamah. Toleransi. Contoh lain. Ya. Kita biasanya meletakkan tangan ketika salat di mana? Maksudnya ini apakah di menggenggam begini? Apakah begini? Apakah begini? Mana? Oh, kita diajarkan ketika ikut ngaji biasanya begini, genggam. Oke. Dah, hadisnya jelas. Ya, hadisnya jelas sebagaimana
Disebutkan oleh seorang sahabat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kana idza qa'iman, ketika beliau berdiri, damma yaminuhu damma yasiru ala yaminuhu. Rasulullah menggenggam telapak kaki kirinya, telapak kaki kanan, telapak tangan enggak telapak di punggung, telapak tangan kanan kirinya dengan tangan kanannya. Oke, hadisnya sahih. Tapi ada hadis lain juga. Summa wada'a yadahul yumna ala kafihil yusra. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas punggung tapak kirinya. Wa rusri wa sa'idi. Rasulullah juga pernah meletakkan di pergelangan, juga pernah di lengan. Di sini pernah Nabi, di sini pernah Nabi, di sini pernah Nabi. Nah, kesimpulannya apa? Boleh. Itu enggak berlaku istiqamah, berlaku samha, toleransi. Jadi karena kita sudah biasa misalnya genggam lantas ada orang begini, hanya sempurna, empoh loh. Hanji lagi yang panen ada main dinonya deh pegah pun. Karena kita memahami satu hadis. Padahal boleh juga Nabi juga pernah di pergelangan ini, juga pernah di lengan dengan bawah ini. Nah, ini namanya samhah. Contoh lagi. Ya. Begini, ketika kita menggenggam, otomatis telunjuk pasti di sini. Itu konsekuensinya. Dikatakan menggenggam, tapi otomatis dengan menggenggam telunjuknya pasti di sini, otomatis itu. Atau juga boleh menggenggam seperti, tapi kan nggak indah menggenggam. Pasti orang menggenggamnya begini. Kalau begini nanti akan terangkat ini. Kalau begini akan terangkat, maka otomatis di sini. Tapi bukan begini aja. Sejauh penelitian saya nggak ada hadis khusus telunjuk diletakkan, itu nggak ada. Ini konsekuensi saja. Terlihat seperti itu. Sebenarnya dalam hadis dikatakan hanya menggenggam. Dhamma, ya, Rasulullah menggenggam dhamma yasarihi ala yaminihi. Dhamma yaminihi ala yasari. Rasulullah menggenggam dengan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya. Ah, itu bukan istiqamah. Itu baru istiqamah itu. Karena nggak ada hadis di Ka'bah. Nggak ada apa ini mirfakun ya. Nggak ada hadis mirfakun ya, apa? Marafi ini kedua. Nggak ada siku ya. Nggak ada hadis menggenggam siku. Nah, itu baru kita istiqamah di situ. Nah, itu berlaku istiqamah. Contoh lain. Ini karena biasa terjadi pada ibadah. Bagaimana mengangkat tangan? Ada orang mengangkat tangan gini. Pertama mengenai apakah bersamaan takbir dengan mengangkat tangan, atau duluan mengangkat tangan daripada takbir, atau duluan takbir dari mengangkat tangan. Bagaimana? Saya ulangi. Ini berhubungan dengan mengangkat tangan dengan takbir. Apakah duluan mengangkat tangan baru takbir? Ataukah bersamaan antara mengangkat tangan dan takbir, atau duluan takbir baru mengangkat tangan? Ini juga berlaku bukan istiqamah, samhah. Coba perhatikan hadis-hadisnya. Mungkin udah pernah saya sampaikan di sini, saya enggak. Tapi kalau dulu udah pernah. Yang pertama hadis dari Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Ibnu Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendirikan salat, ya, rafa'a yadayhi hatta takuna mankibahi. Rasulullah mengangkat tangan hingga sedang dengan bahu. Summa kabbara, kemudian baru bertakbir. Wa idza arada ay yarka'a fa fa'ala dzalika. Ketika Rasulullah ingin ruku' melakukan seperti itu juga. Kalau menurut hadis ini mana duluan mengangkat tangan daripada takbir? Kalau angkat dulu.
Allahu Akbar. Saya ulangi ya. Angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga dari Ibnu Umar. Tadi Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini Imam Muslim. Kata Ibnu Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Enggak, kata Ibnu Umar, ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftatah takbira. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membuka takbir, ya, rafa'a yadaihi hina yukabbiru thumma yaj'alhuma hatta haswa mankibaihi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kata Ibnu Umar, ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftatah takbira, membuka takbir, rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya, hina yukabbiru, sambil bertakbir, tsumma yaj'alhuma hatta haswa mankibai, hatta takuna haswa mankibai, kemudian meletakkan keduanya terdekat dengan bahu. Kalau menurut hadis ini, mana duluan takbir dengan mengangkat tangan? Serentak. Serentak. Rafa'a yadaihi hina yukabbiru. Rasulullah mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir. Ada dua model. Makanya sama, enggak boleh istiqamah. Kalau kita misalnya ngotot harus apa tadi? Ngangkat tangan dulu, karena berpedoman pada hadis yang pertama, ribut terus kita. Hadis yang ketiga dari Abu Malik. Dari Abu Malik, ya, Al-Huwairisi dikatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bi udunaihi. Nah, hadis ini udah lain lagi maknanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa arti hadis ini? Kata Abu Malik Al-Huwairisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara, beliau bertakbir, kabbara itu fi'il madhi, beliau bertakbir. Farafa'a yadaihi, baru kemudian mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadiya bi udunaihi, hingga sedentang dengan telinga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menurut hadis ini mana duluan? Mana duluan? Duluan takbir atau mengangkat tangan? Kana idza kabbara. Duluan baru kana idza kabbara. Rasulullah takbir, baru rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bi udunai, baru mengangkat kedua tangannya sedentang dengan telinga, bukan dengan bahu di sini. Telinga. Apa kesimpulannya? Di sini sama toleransi, lapang dada. Artinya apa? Boleh duluan takbir, boleh duluan mengangkat tangan baru takbir. Boleh bersamaan takbir dengan mengangkat kedua tangan. Boleh duluan takbir baru mengangkat tangan, ketiga-tiganya sah. Kemudian meletakkan tangan boleh sedentang dengan bahu, boleh sedentang dengan telinga. Aman kan? Sabah, lapang dada. Dan banyak hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita nggak sampai ilmu ke situ. Kita diajarkan satu model, tekak lah terus. Ribut aja. Contoh lain, yang terakhir sebelum tanya jawab ya. Dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya. Dari Abu Hurairah, Nabi Hurairah. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajada ahadukum, jika salah seorang di antara kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yada
yadaihi qabla rukbatayhi. Ya. Ini hadis ini ya timbul kontroversi. Coba perhatikan hadis ini. Kata Rasulullah, "Idza sajada ahadukum," jika salah seorang di antara kalian sujud, fala yabruk, jangan kalian sujud, jangan kalian ya bergemuruh sujud ya, kama yabrukul ba'iru, seperti menderumnya atau bergemuruhnya unta sujud. Wal yadha yadahi qabla rukbataini, hendaklah kalian menurunkan tangan dulu sebelum lutut. Masalahnya coba perhatikan unta. Unta mana duluan? Depan dulu, baru kaki. Tadi Nabi melarang seperti unta, tapi unta duluan tangan. Nah ini timbul. Makanya timbul perbedaan pendapat. Di sini sama, nggak boleh istiqomah. Ada yang berpendapat hadis ini terbaliklah, mungkalib itu balik, macam-macam. Makanya jadi kesimpulannya apa kalau begitu? Yalah, kalau namanya samha, boleh tangan dulu, boleh lutut dulu, aman. Kan itu. Nah, kemudian ada yang mensyarahkan Rasulullah ketika masih kuat dengan lutut dulu, kalau udah sakit-sakit dengan tangan. Memang orang sakit paling mudah dengan tangan. Saya kadang-kadang kalau sakit tangan dulu, lebih kontrol. Coba tes, kita sakit demam, itu coba kalau lutut dulu, kamu enggak. Nah, tapi kalau tangan dulu itu terkontrol. Jadi berarti kondisi boleh tangan dulu, boleh lutut dulu. Samhah, toleransi. Itu baru dalam masalah salat, belum lagi yang lainnya. Nah, makanya kita kalau hati-hati dalam hal ini, kalau kita tidak bisa membedakan mana tadi istiqamah dengan samhah, kita kadang-kadang terlalu kaku. Harus menurut versi kita, seolah-olah yang ada dalil versi kita. Nah, ini hati-hati, pelajari dulu. Bahkan Allah mengatakan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kita kaji dari dalilnya. Tugas para ulama lah, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Apa yang diwarisi? Al-Qur'an dan hadis. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Mungkin Ustaz dari penjelasan Ustaz dengan contoh-contohnya tadi, banyak dari kita yang beranggapan bahwa hal-hal yang Ustaz contohkan tadi yang fleksibel. Ya. Artinya kita takbir ke mana tangan kita, tentang pulangnya telinga bisa, tentang bahu bisa, ketika menyedekapkan tangan bisa di atas punggung tangan kiri, atau maju sedikit lagi. Ya. Artinya dia fleksibel. Cuman yang jadi masalah kita mungkin harus iqamah di atas yang ada nas gitu kan. Ya. Sering juga kita lihat orang dalam salat yang ada nas, umpamanya ketika takbir tentang telinga dan bahu, tapi dia ada yang Allah. Ya. Itu saja. Dia tidak berdiri di atas tadi. Ya. Banyak sekali. Ya. Bagus pertanyaan. Satu lagi Ustaz, ya. Ini mungkin di luar itu, karena Ustaz sudah menyinggung tadi, kita zikir ramai-ramai setelah salat. Singgung sedikit. Ada hadis dari Ibnu Abbas yang beliau mungkin telah salat datang ke masjid. Beliau menyatakan bahwa aku tahu bahwa salat telah selesai dari suara zikir mereka di dalam. Artinya zikir mereka keras pas salat. Mohon penjelasan. Iya, bagus. Ya. Yang pertama, jadi samhah tadi, ya antara apa tadi istiqamah dengan samhah, ya. Kalau tidak ada dalilnya, itu harus istiqamah. Ini kan tadi kita samhah dengan ada yang nasnya, ada dalilnya. Kalau misalnya ada orang Allahu Akbar, taruh tangan di atas perut, itu nggak boleh, itu harus istiqamah. Nggak ada hadis di atas perut. Yang ada hadis, wada'a yadahul yumna
ala yadihil yusra ala sadri. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak ini, di atas dada, enggak ada di atas lutut. Itu istiqamah mutlak. Oh, kita toleransi lah, enggak apa-apa di atas perut. Masalahnya di atas perut enggak ada dalil. Ada di atas rusuk lagi ini, enggak ada dalil. Kalau enggak ada dalil itu harus istiqamah. Itu malah ujian dari Allah. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Itu banyak hadis-hadisnya yang melarang kita beramal tanpa dalil. Kemudian mengenai hadis ya tentang masalah suara tadi, itu sejauh penelitian saya, ada sebagian ulama mengatakan itu hubungannya dengan salat malam. Dengan salat malam. Nah, jadi salat malam itu ada zikir yang kadang-kadang dibaca oleh sahabat ya. Itu dengan keras subuhun kudus dan sebagainya. Tetapi kerasnya itu tidak terlalu keras, dia enggak menunjukkan jamaah karena tidak ada keterangan dalam hadis itu menunjukkan berjamaah, hanya keras saja. Karena bertentangan dengan hadis lain. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, ya. Pernah Rasulullah bersafar dengan para sahabat, ya. Kemudian asyrafna 'alal wad, kami berada di sebuah wadi lembah. Halalna wa kabbarna wa ala sautuna. Kami membaca tahlil. Tahlil itu apa? La ilaha illallah. Wa kabbarna, kami membaca takbir. Takbir itu apa? Wa ala sautuna, kami mengeraskan suara kami. Ternyata Nabi marah. Fakal Nabi mengatakan, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, rendahkan suaramu. Artinya enggak boleh keras-keras. Fa innakum la tad'una aman wala ghaiba. Sesungguhnya kamu menyeru bukan zat yang peka, bukan zat yang tiada. Innahu sami'un qarib. Innahu ma'akum. Sesungguhnya Allah bersama kamu. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mendekat. Maha mendengar lagi Maha dekat. Jadi mereka mengeraskan. Yang bergemuruh itu, kata-kata bergemuruh itu jangan kita tafsirkan gemuruh sebagaimana kita pahami sekarang, ribut-ribut enggak. Artinya ada suara. Tapi tidak dikatakan di situ berjamaah. Dan setahu saya itu salat malam, bukan salat 5 waktu. Mengenai salat 5 waktu tidak didapati ya ada zikir ribut-ribut seperti itu. Yang ada disuruh oleh Nabi astagfirullah salasa maratin dan seterusnya ya. Memantas salam dan tidak ada dikatakan di situ ya secara berjamaah. Artinya situ tidak bisa berkesamaan. Ya? Tidak bisa bertoleransi sebab nasnya pun ada. Ya begini. Ya. Kalau hal-hal seperti itu, kalau ada nasnya, sementara nasnya namanya kan disebut dengan nas yang gharib. Ya, yang gharib itu artinya yang muskil. Kemudian ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis itu, maka sebenarnya hadis itu harus dibuang. Kalaupun hadis itu sahih ditawakufkan. Apa dia ditawakufkan? Dihentikan dia. Kenapa? Bertentangan dengan hadis lain seperti hadis tadi. Larangan, kemudian juga bertentangan dengan ayat lagi. Nah, ya, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli. Berzikirlah pada Tuhanmu fi nafsika, dalam diri kamu. Nafsu itu satu. Tadarruan dengan merendahkan diri, wa khifatan dengan rasa takut, wa dunal jahri minal qauli dengan tidak boleh mengeraskan suara. Ada hadis yang gharib ini, yang muskil ini, yang enggak jelas ini. Katakanlah walaupun dia berderajat hasan lah. Hasan li ghairi. Tapi kemudian bertentangan dengan hadis yang sahih dan ayat Al-Qur'an. Maka ini hadis ini enggak perlu diamalkan. Nanti janganlah ya merusak sesuatu yang sudah jelas dirusak oleh yang meragukan. Tadi. Maka akibat dari hadis ini ada ketika habis salat malam itu kadang-kadang berlaku juga di Muhammadiyah sebagian, tapi enggak semuanya. Habis selesai salat tahajud, habis salat witir udah agak sedikit, tapi sendiri-sendiri bukan berjamaah dengan suara agak keras. Subuhun kudusun rabbul malaikah. Nah ini jadi oleh karenanya ya ini juga hati-hati ya. Jangan pula di sini ya kita samhah ya
Di situ saya rasa malah harus kita istiqamah. Karena apa? Bertentangan dengan dalil-dalil yang jelas. Oh ya, silakan Bu. Sedikit lagi penjelasan sebentar Bu ya, sedikit lagi. Karena kalau kita perturutkan hadis itu dalam salat 5 waktu, itu akan terganggu orang masbuk. Dosa enggak? Orang telat ya, telat masuk jam masbuk, lantas kita subuh. Silakan Bu. Ya, Ustaz, setelah tasyahud awal, ini khusus untuk salat 3 rakaat dan 4 rakaat. Setelah rakaat kedua tasyahud awal, setelah itu kita bangun. Ada yang langsung takbir, kemudian berdiri tegak, dia bersedekah. Ada juga bangun, takbir dia berdiri tegak, dia mengangkat tangan untuk takbir, langsung dia bersedekah. Ya. Untuk kedua hal ini, yang mana yang paling istiqamah ya? Kurang tahu juga saya Ustaz. Karena kalau saya lakukan, saya berdiri tegak baru saya takbir dengan mengangkat tangan. Iya. Mungkin hal yang saya lakukan tepat, Ustaz, makanya saya bertanya tentang hal ini. Yang kedua, ini ada pertanyaan titipan Ustaz. Besok tanggal 1 Rajab, orang banyak sekali berpuasa untuk bulan Rajab ini, katanya bulannya Allah. Ya. Pertanyaannya, apa ada dalilnya puasa Rajab tersebut? Yang saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya bagus, bersedekap ya. Bersedekap ya. Karena ada juga orang sedekap. Begini, ini nasnya ada, tapi beda paham. Beda pemahaman. Dalilnya gini. Ya. Ya, hadisnya begini, ya. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya hatta ya'uda kullu 'admin makanahu, hingga kembali ruas-ruas ke tempat semula. Nah, ketika memahami tempat semula, ada yang berpaham tempat semula itu ini. Ada yang berpaham tempat semula itu lurus. Nah, ini juga mungkin samha ya. Samha. Tapi hati-hati, lihat situasinya. Kalau di tempat-tempat yang enggak paham samha ini, toleransi ini, jangan nanti jadi apa lagi pula nih, jadi masalah. Nah, ini timbul perbedaan ya. Jadi ada yang paham tempat semula itu. Nah, ini karena sifatnya kan kita kan berdiri semula gini ya. Nah, ini semula kan. Ada yang bermahi semula gini. Nah, kalau kita lihat, padahal sebenarnya awal semula itu bukan ini, tapi takbiratul ihram. Apa lantas kemudian begini kan? Tidak juga. Makanya lebih kuat itu enggak bersedekap. Tapi kalau bangil ya, bangil Hasan Bandung itu bersedekap. Udah azan ya? Kalau memang Rasulullah itu bersedekap ketika ikhtiar, kan banyak diceritakan oleh sahabat. Nampak oleh sahabat. Iya. Kan gamblang itu. Iya. Walaupun diceritakan kembali seperti semula, wallahu a'lam, tapi kalau memang dia bersedekap kan sahabat bisa melihat. Iya. Ya. Ini diceritakan. Ya. Insyaallah. Tapi satu lagi pertanyaan tadi apa? Oh, Rajab itu hadis maudhu semua ya, hadis palsu. Panjang kalau saya jelaskan ya. Hadis maudhu, hadis palsu, tidak ada satupun yang sahih dan ngeri-ngeri hadis itu. Luar biasa fadilahnya. Oh, nanti kapan-kapan kita jelaskan tentang hadis-hadis palsu sebutan bulan Rajab ya. Karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.